Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus. Selamat pagi, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh hadir di tempat ini, kita boleh bersama-sama untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara mengambil waktu teduh sejenak. Firman Tuhan dari Mazmur akan mengawali kita mempersiapkan diri untuk beribadah. Mazmur 96. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kita siapkan hati kita mau sembah Dia. Kita tahu bersama Tuhan selalu ada kekuatan, ada kemenangan. Dan pagi hari ini kita mau sambut kemenangan bersama Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kita hanya dalam Yesus. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah berdiri, ku menyembah dalam kudus hadirat Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih. Kekuatan kita dalam Yesus Kristus. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segala. Dengan sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi.
Tuhan. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Agungkan Yesus, Raja di atas segala, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Haleluya, terima pujian, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak. Agungkan Yesus, Raja. Sekali lagi, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian. Haleluya, ini pujian kami Tuhan. Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya Tuhan. Ini pujian kami Tuhan. Ini pernyataan iman kami Yesus. Ketika kami percaya, ketika meyakini bahwa Engkaulah Raja yang layak kami tinggikan, yang layak kami agungkan. Yesus Kristus namanya. Syukur bagimu Tuhan, pagi hari ini penyertaan dan kasih setiamu terus melimpah bagi kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami dengan segenap hati, jiwa, roh, dan tubuh kami Tuhan, bersama-sama hadir di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Engkau Allah yang layak kami agungkan. Yesus, biarlah apa yang kami lakukan pagi hari ini berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu, dan menjadi berkat bagi kami semua yang hadir. Bapa, kami serahkan ibadah ini Tuhan. Setiap pelayan-Mu, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu. Biarlah apa yang disampaikan menjadi rema bagi kami setiap jemaat-Mu yang mendengarkannya. Bapa di surga, berkati setiap jemaat-Mu yang hadir. Engkau lawat satu persatu dengan kuasa darah-Mu. Sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu, merasakan kuasa-Mu dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Segala kuasa, segala dosa, segala kuasa kegelapan, segala dosa, dan segala roh-roh kedagingan yang mencuri kemuliaan-Mu Tuhan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus yang berotoritas dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ini Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara. Sebelum lebih lanjut kita muji Tuhan, kita akan disambut oleh hamba-Nya. Shalom. Mari kita senat tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah, yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur pagi ini Tuhan berikan kita kesegaran, kesehatan yang prima untuk kita bersama-sama
beribadah kepada Tuhan. Kami sambut saudara di dalam kasih Kristus, dan marilah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita mau naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Puji-pujian yang mengakukan Dia itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita akan menerima berkat dari firman Tuhan yang terus membangun iman kita, menggembun hidup kita, berkenan di hadapan Tuhan, dan bersama-sama Tuhan kita hadapi hidup ini. Tuhan memberkati. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Haleluya, berikan senyum kanan kiri walaupun kelihatan maskernya ya. Oke, kita patut bersyukur, kita patut bersukacita ketika pagi hari ini Tuhan berikan kesempatan kita memuji Tuhan. Kita memberikan yang terbaik dengan hati kita, jiwa roh kita. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, dengan penuh pujian, memuji Tuhan. Haleluya. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan itu baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Saya undang bangkit berdiri, sukacita naikkan pujian. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan itu baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab Tuhan itu baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Haleluya. Pagi hari ini kita mau serukan Dia, karena dalam seruan kita kepada Tuhan, Tuhan mendengar seruan kita melalui doa kita, melalui pujian kita. Serukan nama Yesus Raja. Sukacita naikkan pujian ini. Tuhan kita Raja Maha Besar, Raja segala Raja. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala Raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa.
Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Haleluya. Ya Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Sukacita naikkan pujian ini dengan pernyataan iman dari kita kepada Yesus Kristus. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan nama Yesus, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus Nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, kita telah memuji muliakan namanya dan tiba saatnya kita mau membuka Alkitab kita. Ibu Tina akan membacakan ayat firman Tuhan pagi hari ini yang diambil dari Yeremia 33 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Doa sebagai kebutuhan yang utama orang percaya. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Yeremia pasal 33 ayat 2 dan 3. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan bentuknya dan menegakkannya, Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sekali lagi, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya, Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan yang nanti akan dikupas lebih lanjut oleh hambanya. Dan kita akan mempersiapkan persembahan kita pagi hari ini. Kita bawa seluruh persembahan persepuluhan kita ke rumah Tuhan, ke rumah perbendaharaan sebagai tanda syukur kita. Dan kita mau berikannya dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh, dengan tanpa paksaan. Kita mau berikan persembahan pagi hari ini, persembahanku untuk kantong persembahan kita, untuk persembahan dan persepuluhan. Untuk kantong berwarna merah untuk persembahan pembangunan. Persembahanku mengiringi kita memberikan persembahan pagi ini. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau
Saudari Dian akan memimpin dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa Surgawi yang bertahta di dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat yang sudah Engkau curahkan kepada setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengembalikan sebagian berkat yang adalah asalnya daripadamu, yang adalah milikmu. Engkau yang akan menguduskan, Engkau yang akan menyucikan apa yang ada di dalam kantong-kantong persembahan ini. Tolong Tuhan untuk setiap kami bisa menggunakan apa yang ada di dalam kantong-kantong persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu dan memperbesar kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, memberikan persembahan. Dan tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau gali firman-Nya, ibarat kita menggali di taman yang permai untuk mendapatkan rema dari firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh siapkan hati kita. Kita jadikan diri kita untuk mau menjadi dibentuk sesuai dengan firman-Nya. Saya undang bangkit berdiri, kita naikkan firman-Mu Tuhan, bagaikan kebun penuh kembang. Firman-Mu Tuhan bagaikan kebun penuh kembang. Firman-Mu Tuhan. Bersuka
Mari kita bersama-sama kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur pagi hari ini kami dapat beribadah kepada Tuhan, memuji, mengagungkan, memuliakan Engkau. Dan saatnya kami juga rindu akan firman Tuhan yang menuntun kehidupan kami, memberi kekuatan kepada kami, sehingga kami boleh mengerti kehidupan ini dengan baik dan kami dapat melewatinya rintangan-rintangan yang menghadang kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati saat firman Tuhan yang disampaikan. Hamba-Mu sendiri yang penuh kekurangan, kelemahan, dan tidak apa-apanya di hadapan-Mu, mohon tumpangan dari Tuhan. Kekuatan-Mu menyertai hamba-Mu, kuasa-Mu untuk hamba-Mu dapat menyampaikan firman. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam kuasa-Mu. Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami untuk kami mengerti akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan berbicara masalah doa ya. Saya memberikan judul doa sebagai kebutuhan yang utama orang yang percaya. Ya. Doa itu sebagai awal daripada kemenangan saat kita akan melakukan segala perkara. Ya. Kalau kita tidak berdoa berarti Tuhan tidak bersama kita. Kita tidak dituntun oleh Tuhan. Ya. Itu kegagalan pun siap kita hadapi. Ya. Terlebih penting lagi, ya, doa menjadi suatu napas rohani kita bersama-sama. Ya. Karena banyak orang Kristen kurang mengetahui makna doa. Ini ya. Kenyataannya saat ada persekutuan doa, banyak sekali gereja yang kosong, dimanapun dia, banyak sekali. Saat berdoa, kelihatannya doa itu sebagai suatu sambilan saja, tidak penting. Ya. Mereka kurang menyadari bahwa doa adalah nafas kehidupan rohani. Tanpa berdoa berarti mereka mati rohani karena tidak bernafas, ya, tidak hidup. Yang artinya kalau tidak hidup rohaninya itu tidak ada hubungan dengan Allah. Ya. Allah itu hidup, bersekutu dengan kita melalui roh kita, melalui doa-doa kita. Ya. Tidak sungguh-sungguh berdoa berarti bagaikan orang yang sakit, tidak sehat, karena seperti nafasnya itu tersengal-sengal. Ya. Orang sakit nafas itu. Jadi orang Kristen yang kurang berdoa adalah orang Kristen yang sakit. Mana mungkin orang sakit dapat meraih satu kemenangan. Itu tidak mungkin. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, doa itu sebagai kebutuhan orang yang utama bagi kita orang-orang percaya. Kita sebagai orang Kristen harus menempatkan doa sebagai suatu kebutuhan hidup
seperti kita membutuhkan nafas hidup ini. Sehingga hidup ini ada persekutuan dengan Tuhan. Ya. Itulah saudara-saudaraku. Bukan sebagai suatu sambilan saja doa itu, tapi sebagai suatu kewajiban. Nafas itu kan terus ada di dalam kita, ya. Suatu kegairahan kita menjadikan doa sumber dari kuasa sebagai saluran pertolongan dari Tuhan, ya. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang selalu berkemenangan. Coba kita buka Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Ibrani 4 ayat yang ke-16. Ya. Demikian bunyinya. Marilah kita dengan penuh keberanian, ya, mengutamakan keberanian, menghampiri tahta kasih karunia, menghampiri Allah, supaya kita dapat menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ya. Kita harus bergairah, kita harus semangat untuk menghampiri Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, supaya kita mendapatkan berkat, supaya kita mendapatkan pertolongan Tuhan pada waktunya, ya, yang tepat waktu ini. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan berdoa ini kita itu dapat mengerti kehendak Allah. Karena di dalam doa, Tuhan akan menyingkapkan hal-hal yang tidak kita ketahui, seperti apa tadi yang kita baca bersama-sama, hal-hal yang besar. Ya, coba perhatikan, berseru dari Yeremia tadi, ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Ada jaminan, ya, doa kita itu tidak sia-sia. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Bayangkan, hal-hal yang besar ini hal yang dari Allah, yang tidak kita ketahui akan diberikan kepada kita saat kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita, apa yang harus kita lakukan setelah kita berdoa kepada Dia. Itu yang penting bagi kita, saudara. Bukan rancangan kita sendiri, kita lakukan sendiri, mau kita sendiri. Kepandian kita andalkan. Bukan begitu. Itu yang menjadikan satu kegagalan di situ. Karena kemampuan manusia itu tidak akan melebihi kemampuan iblis. Tanpa Tuhan, kita sebenarnya tidak dapat berbuat apa-apa. Sebenarnya kita memerlukan Tuhan. Oleh sebab itu sebelum kita melakukan segala perkara apapun yang kita lakukan, kita harus berdoa. Kita harus menghampiri tahta Allah untuk berdoa kepada Dia, untuk minta hikmat kepada Dia apa yang akan kita lakukan. Ya saudara, ini hal yang penting. Hal-hal yang besar yang kita tidak tahu, kita tidak pahami dalam hidup ini. Yang kita mengerti hanya sekemampuan pikiran kita, sepengetahuan apa yang kita mengetahui, pengetahuan baik itu dalam pendidikan maupun
dan pengetahuan yang lainnya. Tapi Tuhan mengatakan Tuhan akan memberikan pengertian kepada kita hal-hal yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ini sangat luar biasa. Melalui orang yang sedang berdoa itu orang yang selalu berkemenangan. Karena orang lain tidak tahu, orang yang tidak tahu, kita diberitahu oleh Tuhan. Kita diberi hikmat oleh Tuhan. Untuk hal-hal yang demikian. Seperti kemarin saya sampaikan pengalaman Rasul Paulus itu waktu perjalanan di Roma, adalah Kisah Rasul pasal 27 itu. Rasul Paulus diberi hikmat oleh Tuhan. Bahwa kalau ini berjalan terus kapal ini akan karam. Tapi nakoda, kapten kapal itu memandang rendah Paulus karena Paulus adalah seorang tahanan, seorang hukuman yang akan diperhadapkan di Roma. Dia jalan terus, ternyata kalau kapal itu karam. Mereka semua diselamatkan, Tuhan mengatakan karena Paulus mereka diselamatkan. Kalau tidak Paulus mungkin Tuhan tidak menyelamatkan, tidak ada Paulus. Kita harus hal demikian karena kita orang lain itu diberkati. Ya. Itulah kita diberi hikmat kepada Tuhan. Itu begitu kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, kita selalu menghampiri tatanya, kita selalu berdoa, maka Yesus mengatakan carilah kerajaan Allah dahulu dan kebenarannya. Carilah Tuhan dulu. Firman itu. Tuhan akan memberikan kepadamu hal yang tidak diberikan kepada orang lain. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus, itu hal yang demikian itu. Ya saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Dikatakan dalam Yeremia bahwa melalui doa ini Tuhan akan menyingkapkan hal-hal yang tidak kita ketahui. Itu yang namanya Tuhan memberi hikmat kepada kita. Itu penting saudara. Hikmat itu saudara dapat melewati, melebihi dari orang pandai. Sepandai apapun dapat saudara lewati. Kalau saudara dapat menerima hikmat dari Tuhan. Iya, luar biasa itu. Itu yang penting bagi kita, kenapa kita harus mengutamakan doa dalam hidup ini. Ya. Dengan demikian saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kehidupan yang berkemenangan itu, kehidupan yang berhasil adalah kehidupan yang orang yang memiliki doa. Karena di dalam doa itulah Tuhan secara besar-besaran luar biasa Dia mengerjakan segalanya yang terbaik untuk kita semuanya. Ya. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas pasal 18 ayat yang pertama dikatakan jangan jemu-jemu engkau berdoa. Berdoa terus. Hasilnya doa saudara buka dalam Lukas 18 ayat yang ke-7. Itu hasil orang yang jemu-jemu yang tidak berhenti untuk berdoa. Lukas 18 ayat yang ke-7. Ketemu ya? Lukas 18 ayat ke-7. Ini hasil daripada Lukas 18 ayat yang pertama. Mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yang ketujuh, kalau ayat selanjutnya ini adalah ilustrasinya. Ya, hasilnya
Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8, perhatikan. Aku, kata Allah, kata Yesus, berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Tidak akan mengulur-ulur waktu kalau orang kita terus berdoa kepada Tuhan. Kelihatannya memang tidak ada hasilnya, tetapi sangat luar biasa itu. Yang tidak diketahui oleh orang lain, kita menerimanya. Ya. Itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Itu kalau dalam Korintus Allah menyiapkan yang tidak kita lihat, yang tidak kita dengar, Allah sudah menyiapkan bagi kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa corak doa yang membawa dalam suatu kemenangan. Ya. Dengan kita berdoa, yang pertama kita akan memperoleh kekuatan. Kita dengan berdoa kita akan memperoleh kekuatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus sebagai manusia ya, bukan sebagai Tuhan. Yesus sebagai manusia, ia akan menghadapi penderitaan, akan menghadapi siksaan dan kematian. Dia mengerti hal itu, ya, karena dia Tuhan. Tetapi sebagai manusianya menghadapi hal yang demikian, ini menjadi suatu pergumulan yang tidak menyenangkan bagi dia. Terus terang dia menjadi stres juga. Ya. Lalu ia berdoa, sebagai manusia ia berdoa kepada Tuhan, kepada Bapa di surga. Ya. Mengapa dia berdoa? Karena ia harus melakukannya hal itu sebagai suatu ketaatan kepada Bapaknya untuk disiksa, untuk mati, supaya manusia diselamatkan. Supaya saudara dan saya ini mendapat keselamatan kekal. Ya. Makanya dia mengatakan, kalau bisa cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi apa akhirnya? Tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Bukan kehendak-Ku, kehendak-Mu lah yang jadi. Maunya Tuhan Yesus menghindar untuk siksaan, untuk kematian itu. Tapi dia taat kepada Bapa bahwa kamu harus mengalaminya untuk keselamatan manusia. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ia berdoa kepada Bapa di surga. Apa yang terjadi? Allah mengutus malaikatnya memberi kekuatan ini, bukan melepaskan dia supaya dia tidak dihukum mati, tetapi memberi kekuatan untuk menghadapi kematian itu. Oh, itu yang sangat luar biasa. Ya, kekuatan yang dari Tuhan itu sangat amat kita butuhkan tatkala kita down, tatkala kita lemah. Itu berapa kali saya alami. Ya, terus terang saja. Sepertinya tidak berdaya. Tapi karena doa Tuhan memberikan kekuatan sehingga saya dapat bangkit kembali. Coba kita buka di dalam Lukas pasal 22.
Ya, saudara perhatikan saya membacakan Lukas pasal 22 dari ayat yang ke-40. Setelah tiba di tempat itu berkata kepada mereka, ini Yesus, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ayat 41, kemudian ia, Yesus, menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlembar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa. Yesus sendiri berdoa, sebagai manusia dia berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Ayat 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Doa dijawab oleh Tuhan. Ya. Saat berat untuk menghadapi masalah ini, Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk memberi kekuatan. Untuk memberi kekuatan tatkala kita menghadapi masalah hidup, seberat apapun, Yesus itu terlalu berat, sangat berat sekali. Malaikat itu diutus oleh Allah karena doa. Karena doa. Jadi saudara jangan menganggap doa kita itu begitu-begitu saja, tidak ada apa-apanya. Ya. Karena kita sering melihat sinetron, lihat ini ya, dianggapnya tidak ada apa-apanya dari itu. Kalau sinetron kan orang berdoa terus ada gambarannya, kredo bisa mumbul sendiri, seperti itu. Tidak, saudara. Firman Tuhan ini perkataan Allah sendiri, penyataan Allah sendiri, mengatakan hal yang demikian dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Apa yang sudah disampaikan oleh Allah, iya saudara, itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya. Allah mengutus malaikatnya untuk memberi kekuatan sehingga Yesus dapat menghadapi siksaan kematian tanpa mengeluarkan kata-kata sesal, kata-kata dosa. Itu yang luar biasa. Coba saat kita lemah seperti ini, saat kita menghadapi masalah kelihatannya yang begitu berat, kita mau berdoa, kalau Tuhan memberi kekuatan kepada kita, kita dapat menanggulangi masalah itu tanpa kita berbuat dosa. Ini sangat luar biasa, saudara. Ya, saudara, tanpa kita marah, tanpa kita. Itulah kekuatan doa kita kepada Tuhan. Ya. Ya, di saat kita dalam keadaan yang lemah takut seperti ini, doa itu membuat kita teguh, membuat kita kuat untuk menghadapinya masalah ini. Karena apa? Karena saat kita berdoa, Tuhan bekerjanya mengirimkan malaikatnya itu untuk menopang kita bersama-sama. Ya. Sekarang saya ingin berbicara tentang doa jemaat, doa bersama-sama. Ya. Coba kita buka Kisah Rasul pasal 12. Ini doa jemaat ini. Doa kita bersama-sama. Kisah Rasul pasal 12.
Saya bacakan dulu natsnya ya. Perhatikan. Ini saat Petrus mau ditangkap, dipenjara, mau dihukum mati esok harinya. Ayat yang keempat. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya habis Paskah, ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Ayat 5. Demikian Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat tekun mendoakannya kepada Allah. Perhatikan, jemaat, bukan pendeta ya. Bukan imam, bukan rasul. Jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Langsung saja ayat yang ke-7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus. Ya. Dan cahaya bersinar dalam ruangan itu, malaikat itu menepu Petrus untuk membangunkan, katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Ini ya. Jemaat berdoa, kalau kita bersama-sama berdoa, mendukung dalam doa, Allah mengutus malaikatnya seperti apa yang kita doakan. Yang didoakan jemaat ini untuk menolong Petrus. Allah mengutus malaikatnya lagi. Ya. Allah mengutus malaikatnya untuk menolong Petrus. Lalu Petrus dilepaskan dari penjara itu. Doa jemaat. Saudara bayangkan kalau kita, luar biasa kalau doa jemaat ini. Ya. Jemaat berdoa. Mari kita ya untuk Rabu itu kesempatan doa jemaat bersama-sama. Supaya kita mengalami mujizat Tuhan, setelah mengalami pertolongan Tuhan, kita jangan memikirkan kemampuan kita sendiri, kita mau meminta kekuatan Allah di dalam hidup kita, apa saja, supaya Tuhan menyertai kita, mengirimkan kekuatannya melalui malaikat ini kepada kita. Ya saudara, utamakan doa. Mari bersama-sama kita mau berdoa. Tekun berdoa, dikatakan di sini jemaat itu tekun berdoa, bukan hanya sekali, terus menerus berdoa. Doa jemaat sangat luar biasa, membebaskan Petrus dari penjara. Kalau kita berdoa bersama-sama, bagaimana? Kita yang dipenjarakan oleh masalah, oleh persoalan, gugur semuanya. Saudara-saudaraku, dari apa itu ada present worship, malam puji-pujian di gereja ini ya. Saya menyampaikan firman Tuhan tentang puji-pujian itu. Ya. Bahwa tatkala kita memuji Tuhan, memuji ya, bukan menyanyi ya, memuji-muji Tuhan, segenap hati kita semuanya. Allah bertata di atas pujian kita. Mazmur pasal 22 ayat 4. Mengapa Allah bertata di atas pujian? Pujian kita memberi semangat kepada Allah. Allah merasa tergerak hatinya, bersemangat untuk berperang melawan musuh-musuhnya. Yesaya 42 dari ayat 12 sampai ayat 15. Baca itu. Ya.
menghancurkan musuh-musuhnya. Itu pentingnya kita musuh. Tatkala Paulus dan Silas di dalam penjara, dia ditangkap karena memberitakan Injil. Dia di penjara di ruang paling berat sekali, dirantai kakinya semuanya. Apa yang dikerjakan Silas dan Paulus dan Silas? Dia berdoa dan memuji Tuhan. Saat dia berdoa dan memuji Tuhan, penjara itu roboh. Paulus dilepaskan karena Allah bekerja di dalam doa dan pujian itu, saudara. Kita buka Kisah Rasul pasal 16. Kisah Rasul pasal 16, saya bacakan dari ayat 23 ya. Ini tentang Paulus dan Silas ditangkap. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka siapa? Paulus dan Silas. Mereka dilemparkan dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Ayat 24, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan kuat. Ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Perhatikan ini ayat 25. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu mereka semuanya. Sangat luar biasa. Pujian dan doa. Pujian bersama-sama jemaat, tadi ayat pasal 12. Itu yang kita adakan pada hari Rabu. Doa dan pujian itu dasarnya ini. Coba kita mau mengadakan doa dan pujian ini, saudara datang berjemaat semuanya. Hal ini luar biasa. Saudara akan menerima hasilnya seperti Paulus, Silas, dan Petrus. Saudara akan menerima kelepasan dari Tuhan yang membela saudara-saudara semuanya dari segala masalah persoalan yang membelenggu saudara seperti saudara di dalam penjara. Iya, saudara. Saya bukan ngomong kosong. Berkali-kali saya mengalami hal ini. Ya, rasanya mau mati. Tetapi saya ingat firman Tuhan, ini hebatnya firman Tuhan. Kita hafal firman Tuhan, ingat akan firman Tuhan, ingat akan Petrus, Paulus, ini saya kerjakan secara pribadi. Iya, masuk kamar, muji Tuhan, firman Tuhan, berdoa, gereja bersama-sama dengan jemaat kita lakukan semuanya. Akan memberi kekuatan kepada kita. Tuhan akan melepaskan kita, membela kita dari segala masalah-masalah kita yang kita hadapi untuk kita melaju hidup di dalam firman Tuhan, dalam kebenaran itu. Itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Suatu kebersamaan, suatu kerukunan, suatu persaudaraan kita bersama-sama itu akan mendatangkan berkat yang besar. Ya. Mazmur 133.
Iya saudara. Coba kita bersama-sama rukun damai, kita berdoa, kita memuji Tuhan. Luar biasa. Surga diguncangkan, digoyangkan oleh pujian dan doa kita. Mari kita menghadapi hidup ini yang semakin keras, semakin sulit. Ya, itu memang ulah iblis begitu. Akhir zaman memang begitu, ya. 2 Timotius pasal 3. Tidak akan semakin baik hidup ini, semakin keras, semakin berat. Tertulis itu di 2 Timotius pasal 3 itu. Tapi bagaimana kita menghadapi? Kita hanya mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu hanya dengan doa, melakukan firman-Nya, kita puji Dia, kita syukur kepada Dia. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14, kita bertobat, kita hidup dalam firman-Nya, kita berdoa, kita memuji Tuhan. Ya. Disinilah Allah akan memerintahkan malaikatnya untuk menolong, melepaskan kita dari segala masalah ya kita hadapi. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak heran sendirian kita berdoa seperti Daniel, 3 kali sehari berdoa. Biasa dia lakukan begitu. Maka walaupun masalahnya seperti gua singa, seperti apapun, Daniel mendapat kelepasan, mendapat pembelaan dari Tuhan. Dan dia diangkat menjadi penasihat raja. Ya karena doa. Ya. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mau semakin giat di dalam berdoa. Baik pribadi, keluarga maupun jemaat melalui gereja ini. Kita semakin giat dalam berdoa. Karena saat kita berdoa, Tuhan bekerja, mengutus malaikatnya untuk menolong kita, melakukan apa yang kita tidak mampu melakukannya. Tuhan yang melakukannya, yang mampu kita lakukan, kita lakukan. Itu kewajiban kita. Yang tidak mampu, Tuhan akan menolong kita. Kalau kita berhubungan dengan Tuhan dengan baik. Ya. Dengan berdoa, Allah akan mendengarkan doa-doa kita. Doa-doa kita tidak akan sia-sia. Dan melalui inilah, saudara lihat tadi dari awal hingga akhir, Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memberikan kepada kita sesuai dengan janji-janjinya, pertolongan, pembelaan kepada kita. Sehingga kita dapat melewati hidup ini dengan kemenangan demi kemenangan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami supaya kami tidak tertidur dengan segala kesibukan hidup ini, bahwa kami dipanggil, dilepaskan dari kuasa iblis, kuasa dosa, untuk kami menjadi anak-Mu, untuk bersekutu dengan Engkau. Untuk kami terus berbicara, berdoa kepada Tuhan, ya, mengadakan hubungan yang baik kepada-Mu Tuhan. Ajar kami terus jemaat-Mu menjadi jemaat yang kuat, menjadi jemaat yang mengutamakan Engkau. Sehingga hidup jemaat-Mu seperti Petrus, seperti Paulus, Silas, semuanya dilepaskan dari masalah-masalah dunia yang ingin menjerat
ingin menghancurkan, ingin membunuh. Memang iblis datang untuk membunuh dan membinasakan. Tetapi Engkau Maha Kuasa, Al-Shaddai. Engkau memberikan jalan kepada kami dan Engkau bertindak melalui kuasa-Mu. Dan kami beroleh kemenangan-kemenangan. Ajar terus kami untuk setia, untuk bergairah, berdoa bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama, sehingga kami dapat menggetarkan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya akan firman memberi kekuatan kepada kami, memotivasi kami untuk melangkah kami ke depan. Kami serahkan semua ini dalam kuasa-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami naikkan syukur dan doa kami, haleluya, amin. Kita sambut firman Tuhan, kita mau berdiri bersama-sama, kita nikmati pujian ini, mengingatkan kepada kita betapa indahnya saat kita berdoa kepada Tuhan. Indah saat berdoa, saat khidmat kudus, waktu kita bersujud di kaki Yesus, dengan iman menerima perlindungan Tuhan, jiwa jadi
Stefanus akan menyampaikan warta gereja. Baik, salam. Bapak Ibu semuanya, kita sudah diberkati dari firman Tuhan. Dan saat ini mari kita akan memperhatikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan berita sepekan dari gereja. Yang pertama, anak bintang, putra dari Bapak Fajar dan Ibu Uni Ratang dari KPW Yakub, beberapa hari yang lalu dirawat di Rumah Sakit Pantai Wilasa Dr. Cipto. Puji Tuhan, sudah sembuh, sudah pulang. Dan sekarang Bapak Yohanes Tri Purbowo atau Bapak Bowo dari KPW Kanaan saat ini dirawat di Rumah Sakit Pantai Wilasa Dr. Cipto. Mari kita terus dukung dalam doa supaya mereka boleh terus dipulihkan dan disembuhkan. Kemudian yang berikutnya, gereja mengucapkan selamat kepada Bapak Patrick juga Ibu Mala atas kelahiran putra yang kedua yang bernama Gamaliel Vinci Sionatan Kiandra yang lahir tanggal 31 Mei 2022. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan pemulihan kesehatan untuk Ibu Mala juga anak Gamaliel. Mari setiap KPW menyatakan kasih melalui iuran sosial yang diserahkan kepada Ibu Herlina Prastianingrum setelah ibadah ini. Kemudian yang kedua, mengundang kaum wanita dalam persekutuan WBI Hana pada hari Kamis 9 Juni 2022 jam 16.30 di gereja. Yang ketiga, mengundang kaum pria dalam persekutuan PBI BPD Jateng Bagut pada hari Kamis 9 Juni 2022 jam 19 atau jam 7 malam di Aula Frank Lewis ya di STBI Semarang dengan kontribusi peserta 10.000 per orang. Pendaftaran dilayani oleh Bapak Diakon Deni Krisna Pamungkas atau Bapak Gatot atau Bapak Wayan ya di meja depan pintu utama setelah ibadah atau nanti pada hari H nanti berkumpul di gereja jam 6 sore. Transportasi disediakan dari gereja dan mohon bisa menggunakan kaos seragam PBI. Bagi yang tidak memiliki silahkan menggunakan pokoknya dress code-nya merah ya, pakai baju merah atau kaos merah, tetapi yang sopan. Kemudian yang keempat, rapat pengurus gereja akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 12 Juni 2022. Nanti pada minggu depan, jadi dimohon kehadiran buat Bapak Ibu Saudara, seluruh pengurus, kita bersama-sama menyiapkan untuk pelayanan, juga mengevaluasi pelayanan kita bersama-sama, supaya semakin maju. Untuk kegiatan-kegiatan doa tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gembala melalui firman Tuhan yang terus Bapak Ibu mengingatkan kita. Oleh karena itu, saya mengundang Bapak Ibu semuanya untuk hadir dalam ibadah doa pagi online hari Selasa jam 4:30 sampai 5:30. Doa Hana, doa kaum wanita untuk ibu-ibu hari Selasa jam 15 sampai 16.30 dan hari Rabu doa dan pujian. Ya, jam 18 atau jam 6 sore secara tatap muka di gereja. Sabtu ada doa pagi secara tatap muka di gereja jam 4:30 sampai 5:30, kemudian doa Daniel, doa pribadi. Kita melaksanakan setiap hari 3 kali sehari kita bersama-sama berdoa secara pribadi. Untuk kegiatan-kegiatan sepekan Bapak Ibu bisa memperhatikan bersama-sama. Mari kita mengikutinya dengan tekun, dengan setia, supaya kita terus bertumbuh. Kemudian yang terakhir, segenap
Jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang akan berulang tahun. Yang pertama, Ibu Maria Yuni Sri Prihartini, kemudian Prihartini Suwaji, kemudian Ibu Maria Striatun, Bapak Elia Wayan Heri Saljuni, kemudian anak Christian Noel Aditama, anak Clarista Nataniela Griselda Ardianto, kemudian anak Tadius Irvin Getsmani, anak Carla Beneta Ivana Hima, kemudian Aurela Vita Maheswari, anak Ailia Septiani Gunadi, dan yang terakhir Ibu Rosalia Sri Subekti. Selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara semuanya, panjang umur, sehat, dan senantiasa Tuhan melimpahkan segala berkat yang sungguh-sungguh luar biasa di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya yang berulang tahun. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri, kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa, dan nanti Bapak Pendeta akan menutup di dalam doa. Mari kita bersehati berdoa bersama-sama. Kami bersyukur pagi hari ini ya Tuhan Yesus atas ibadah yang telah kami laksanakan, kebenaran firman-Mu yang terus membangun, menggugah kami, mengingatkan kami, memotivasi kami untuk kami boleh sungguh-sungguh memiliki kehidupan doa. Itu menjadi satu hal yang utama di dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami terus berdoa supaya firman-Mu sungguh-sungguh tertanam di dalam hati kami, sehingga firman-Mu terus bertumbuh, terus berdampak, berbuah di dalam seluruh kehidupan umat-Mu, sehingga kami boleh menjadikan doa menjadi gaya hidup di dalam setiap hati jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu dengan segala tuntunan dan hikmat. Kami sungguh bersyukur. Kami terus berdoa bagi Bapak Gembala kami, Tuhan berkati seluruh kehidupan, pelayanan. Kami percaya dan yakin Tuhan menopang, Tuhan memberkati, mengurapi dan menjamah, karya penggembalanya semakin bertumbuh, maju di dalam Kristus, dan kami semuanya ya Tuhan boleh dibawa masuk dalam rancangan dan kehendak-Mu. Terima kasih, kami menyerahkan gereja-Mu, Gereja Baptis Telogomulyo, Tuhan memberkati, supaya kami boleh terus Tuhan bertumbuh, berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Hidup kami boleh senantiasa diarahkan, dibawa dalam kebenaran firman Tuhan. Hidup taat setia di hadapan hadirat-Mu, dan terus Tuhan berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa pada pagi hari ini untuk setiap kegiatan-kegiatan gereja. Tuhan memberkati supaya setiap kegiatan gereja dipakai menjadi sarana membangun iman seluruh jemaat-jemaat-Mu tanpa terkecuali. Para pemimpin kami Tuhan berkati, Bapak Gembala Sidang, kami menyerahkan para diakon, pengurus gereja, pembina, ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru-guru PAUD, juga seluruh pengurus yayasan, pelayan-pelayan Tuhan semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang terus menjamah, memberkati, memakai setiap kami menjadi alat kemuliaan-Mu untuk melayani Engkau, mengasihi Engkau, dan kami senantiasa hidup berpaut kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa, pergumulan-pergumulan gereja-Mu, baik gul kehadiran, gul persembahan, kami terus berdoa dan bersyukur Tuhan terus memberkati, juga mengirimkan jiwa-jiwa baru, memelihara gereja-Mu dengan berkat yang melimpah. Kami terus bersyukur. Terima kasih Tuhan juga memberkati untuk kerinduan kami terus memohon kemurahan-Mu untuk melebarkan pelayanan kami dengan kami menggumuli dan mendoakan tanah sebelah. Tuhan tolong supaya ada kesepakatan antara gereja dengan Bapak Miskun Tuhan. Engkau juga menolong memberkati untuk TK, PAUD dipakai menjadi sarana menjangkau jiwa-jiwa baru. Kami boleh mempermuliakan Tuhan, mempersembahkan buah-buah
yaitu jiwa-jiwa melalui sekolah TK dan PAUD ini. Engkau memberkati sekolah ini ya Tuhan, supaya terus bertumbuh dan berkembang. Terima kasih, kami berdoa buat yang sakit secara jasmani, Bapak Bowo yang ada di rumah sakit, Dr. Cipto, Tuhan jamah. Kami mohon kemurahan-Mu, pemulihan-Mu atas Bapak Bowo sehingga dipulihkan, disembuhkan melalui kuasa bilur-Mu. Kami berdoa buat Ibu Mala, kami berdoa buat anak Gamaliel, kami berdoa buat Bapak Yunus Samin Priyadi, Bapak Budi Wibowo, kami serahkan Ibu Trimo, kami serahkan juga Bapak Yeskel Sunardi, kami serahkan Ibu Ariningsih, anak Bintang bersyukur Tuhan sudah pulihkan, demikian juga anak Marcel, anak Devarel. Setiap yang sakit, yang lemah, kami mohon kemurahan-Mu, jamahan-Mu bagi mereka, sehingga mereka disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Yesus. Pemulihan dan kesembuhan boleh terjadi dalam hidup mereka yang sakit, yang lemah ya Tuhan. Terima kasih, yang undur ya Tuhan Yesus dikembalikan setia kepadamu, hidup berpaut kepadamu. Yang berulang tahun Tuhan juga memberkati dengan umur panjang, dengan kesetiaan, hidup bergantung harapannya kepadamu, dan mereka semuanya diberkati baik secara rohani maupun jasmani dengan melimpah. Terima kasih bangsa dan negara kami, Tuhan juga memberkati supaya bangsa kami terus aman, tentram, dan damai. Engkau memberkati para pemimpin kami, khususnya Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya, sehingga negeri ini tetap terkendali aman ya Tuhan. Kami memohon kemurahan-Mu untuk pemulihan baik dari sisi ekonomi, keamanan tetap terjaga stabil, juga politik tetap terkendali. Kami serahkan sepenuhnya negeri kami dalam tangan kuasa kasih-Mu. Demikian juga Jawa Tengah, Kota Semarang, di mana kami tinggal, Tuhan memberkati, Bapak Wali Kota dan seluruh jajarannya, kami terus menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Mengucap syukur di mana Kota Semarang terus dibangun, kami percaya melalui Kota Semarang banyak jiwa boleh dimenangkan, boleh bertobat, percaya kepadamu. Daerah Telogo Sariwetan di mana gereja-Mu berada, kami serahkan dalam tangan-Mu, kami bersyukur, Engkau memberkati Pak Lurah, LPMK Babinsa, Bapak RW, Bapak RT, juga masyarakat yang ada di sekitar gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat seluruh umat-Mu dalam setiap pergumulan hidup mereka. Engkau terus menolong, menopang, memberkati, memberi kekuatan dalam setiap tantangan hidup yang sedang dihadapi. Kami mohonkan berkat-Mu di dalam kehidupan berumah tangga. Engkau memberikan senantiasa kasih. Di tengah-tengah keluarga ada kasih Kristus yang mengikat. Sehingga suami istri saling mengasihi, saling mencintai, setia satu dengan yang lain. Demikian juga untuk orang tua boleh mendidik, mengajar, membawa anak-anak di dalam Kristus dan menyiapkan di dalam masa depan mereka. Terima kasih. Demikian juga Engkau terus memberkati ya Tuhan, di dalam setiap usaha, pekerjaan, jualan, bisnis, setiap apapun yang diusahakan kami percaya Tuhan menolong, memberkati seluruh jemaat-jemaat-Mu. Anak-anak muda, Tuhan memberkati generasi penerus ini, supaya terus Tuhan mereka tetap bertumbuh di dalam Kristus dan menjadi anak-anak masa depan. Berkati yang saatnya berumah tangga, disiapkan jodoh yang seiman, yang sepadan, yang diberkati oleh Tuhan, sehingga dapat membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami akan mengakhiri dalam ibadah kami akan meninggalkan tempat ini, kepulangan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan, kasih setia dan kemurahan-Mu, yang menaungi kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, Bapak Pendeta akan menutup dalam doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Allah, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus,
akan menuntun membimbing hidup saudara dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Sole Deo Gloria, haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari